dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Jumat Agung adalah hari di mana hari sengsara. Kita mengingat kesengsaraan Tuhan itu adalah segala-galanya, supaya hidup kita ditanggung oleh Tuhan. Kalau kita merasa sengsara di dunia ini, kalau kita merasa susah, kita merasa sakit, kita merasa penuh dengan kelemahan, jangan takut saudara. Tuhan lebih sengsara dari kita lewat penderitaannya di kayu salib. Lewat kematiannya itu cukup membuat kita percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita hari lepas hari, di mana kita menghadapi situasi khusus dunia ini pada saat ini. Puji Tuhan, kita mau terus pujikan. Above all, above all power, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, wonder the world has ever known, above all worlds and treasure of the air. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the cross, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all the free, above all. Katakan crucified, crucified, lay behind the cross, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, cover me above all. Crucified, lay behind the cross, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, cover me above all. Thank you Lord, karena salibmu kami merasa dimenangkan. Ada amin di dalam nama Yesus. Kita pujikan karena salibmu. Hallelujah, Jesus. Hanya Kau Tuhan di dunia. Yesus.
sucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari sama-sama, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Oh, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
mujizat di dalam kehidupan umat-umatmu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami bisa menikmati kasih karunia sampai sore hari ini. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Jadi kita mau menyambut firman dengan mengatakan kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna, tidak akan terbanding oleh siapapun di dunia ini. Mari sama-sama katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidupku. Katakan sekali lagi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Bapa, memenuhi hidupku. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Yes Lord. Kasih dari Bapa surgawi. Yes Lord. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai di
dari tempat tinggi mengalir kasih tanda Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi Let us pray. Ya Bapa Surgawi, kami datang padamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memasuki peringatan tentang kesengsaraan Tuhan di atas kayu salib. We're very thankful to you, dear Father. Thank you for seeing us through another work week and bringing us to the weekend. And we always remember who you are, our Father. We pray that this weekend we will be filled with rest, refreshment, and quiet time with you. Spend time with you, dear Father, to see your beloved Son kneel on the cross for us. And it is good time for us, O Lord, to open our heart, to open our mind for your word. And we believe, dear Father, that you will give us something great from heaven. Not only knowing you, but also knowing your Son that died on the cross for us. Thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama fokus kepada satu bagian dari firman Tuhan. A very special message this evening. Yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 29. From the book of Isaiah, chapter 25, from the verse 8 to 9. Mari saya membacakannya di dalam English Version Standard Bible. He will swallow up death. Dia akan menelan maut itu untuk selamanya, forever. And the Lord God will wipe away all tears. Dan akan menghapus air mata, saudara-saudara. From all faces, dari seluruh raut muka, raut wajah manusia. Satu janji. The beautiful promise that the Lord will do for us on the cross. Wipe away all the tears. Swallowed up all the death forever. And then, and the reproach of his people he will take away from all the earth. Dan aib, saudara, aib dari hidup manusia itu akan disingkirkan. Dalam bagian lain itu disingkirkan sejauh timur daripada barat. Artinya ialah disingkirkan sehingga kita tidak bisa menemukan ujungnya. Dan tidak bisa menemukan kemana itu larinya. Karena semuanya itu bermuara di dalam satu hati yang sama. Di dalam satu pribadi yang sama. Di dalam satu karya yang sama. Everything go one focus. One person. One work that we call the work of redeeming work on the cross.
Satu berita yang luar biasa, saudara. Kemudian, it will be said on that day, behold, this is our God. We have waited for him that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation. Satu masalah terbesar yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 25 ini bukan main, saudara-saudara. Mengungkapkan satu akar masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan di sepanjang zaman dan abad. Dan berita ini, akar masalah ini adalah sudah berurat akar milenium yang lampau. The root of the problem that Isaiah mentioned in Isaiah chapter 25 is already mentioned many times from one millennium to the others. Dan tetap, saudara-saudara, merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan. Masalah besar. Oleh sebab itu, mengapa dan alasan apa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus itu sudah diberitakan oleh kitab suci jutaan tahun sebelum segala sesuatu dituliskan. Baik, sesuatu yang luar biasa. Amin. Sebelum dia mati di atas kayu salib, the scripture, the Lord himself announced the suffering and the death of Jesus Christ on the cross, millennium before the history happened. Ini sesuatu yang amazing, saudara. Tidak ada satu pribadi yang dinubuatkan kematiannya milenium sebelumnya. Bahkan tidak ada satu nabi pun atau rasul yang kematiannya dinubuatkan jauh milenium sebelumnya. There is no other person under the sun that the suffering and his death has been prophesied millennium before the history happened. Only one person. Only one person. The question is, what's going on? What's the problem? What the root of the problem? Akar masalahnya itu kenapa sudah ada milenium yang lampau? Masalah apa, saudara? Di dalam ayat 8 itu disebutkan masalahnya hanya satu. Yang bahasa Ibrani ini menyebutkan di dalam kata yang sangat khusus yang disebut mafet, death. Only one problem that mentioned in the Bible, millenniums before. Only one problem that we call the problem of the death. Nah, masalah maut ini, saudara-saudara, merupakan masalah global. Masalah yang sudah ada jutaan tahun yang lampau dan tidak pernah terselesaikan. This is the only problem that we call remain as a problem forever. The unsolved problem, which is the problem of the death. Dan orang-orang berusaha untuk menyelesaikan masalah maut ini, saudara-saudara, sehingga muncullah satu ajaran yang disebut ajaran moralitas. Jadi manusia mencoba untuk menstop maut, menstop kematian. All humankind has been trying to stop the power of the dead by using that call the powerful weapon, which is moralism. Tetapi apakah saudara bisa melihat sejarah itu sudah membuktikan, saudara-saudara, bahwa moralisme, upaya manusia tidak bisa menstop the death. Tetap dari sejarah kepada sejarah yang lain,
kematian ini justru memangsa, melahap kehidupan manusia secara praktis, saudara-saudara. Dan tidak ada seorang pun yang terlepas daripada cengkraman maut ini. Tak ada. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa the power of the dead swallow up all the humankind. No exception at all. If a person born under the sun, they never escape from the power of the dead. One by one has been swallowed up by the power of the dead, and they cannot run away from the dead. And the history give us proof, saudara-saudara. Dan sejarah itu sudah membuktikan bahwa moralitas itu tidak bisa memberikan satu solusi apapun. Karena kenapa? Moralitas itu adalah satu temporary solution. Morality is just temporary solution. Yang kita sebut sebagai painkiller. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik di dalam satu standar moral yang tinggi sebetulnya itu adalah painkiller. Sama dengan painkiller. Saudara berbuat baik in hoping, you try to do good in hoping that you will be pleased before the Lord and the Lord gave you freedom from the bondage of the sin. That is not the solution. Only the painkiller. The painkiller means you feel that you have freedom from pain, from the power of the dead, but in fact, no. The dead still following you. The pain still remain in you, but you free from the feeling. Kita bebas dari satu perasaan sakit, saudara-saudara. Tetapi yang merupakan fakta di dalam kehidupan ini, kematian itu tetap ada di sini. Dan kematian itulah yang menciptakan maut. Kematian itulah yang menciptakan penderitaan. Kematian itulah yang menciptakan rasa pain, rasa sakit di dalam hidup ini. Dan tidak ada satu solution. There is no other solution at all. How to stop the death. If you try to do good, if you try to use morality, the best moral system in your life, the moral system is just a painkiller. Only stop feeling painful, but the pain still here. Saudara-saudara, ketika saya dioperasi, saya menyadari ini, disuntik 7 kali, 2 kali di sini, bukan 7 kali, 8 kali. 2 kali di atas, 2 kali di sisi, 2 kali di sisi sampingnya, kemudian di depan sini. Jadi ada 8 kali. Can you imagine? One injection go through this finger, and this finger is very sensitive. Very painful. Painful. One injection, I can overcome that very well. Another injection, I'm okay. The third, the fourth, the fifth, the sixth, until the seventh, I pass out. Saya tidak bisa tahan lagi. Kenapa disuntik? Supaya saya tidak merasakan sakit. Tetapi sebetulnya injection itu adalah the painkiller. But the pain still here. Seperti kita menghadapi kematian, saudara-saudara. Firman Allah mengatakan, Yesus itu swallow up the dead. Kenapa diberitakan adanya kematian dan kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu milenium sebelumnya? Oleh karena Tuhan ingin menunjukkan kepada umat manusia, the Lord want to give you proof. The Lord want to give you evidence. As far as the history of humankind remain exists,
there is no solution at all to stop the pain of the death. Ketika saya disuntik, saya tahu betul oleh pain-nya itu ada di sini. Cuman perasaan saya dimatikan. Moralisme itu tidak begitu. Saudara berdosa, saudara melakukan kejahatan, saudara diambang kematian, saudara disengat oleh maut, saudara tidak merasakan tiba-tiba mati begitu saja, tiba-tiba masuk ke dalam neraka. You will not feel anything because of God. Because the moralism is just a painkiller. And suddenly, you have the reality that you are not safe at all. Saudara tidak bisa. Oleh sebab itu kita bisa membicarakan, ya saudara-saudara, bahwa agama-agama itu ada di dalam dunia. Mereka itu memproduksi painkiller. Painkillers. So all religion on the world that try to teach you to be a good moral person, morality, focus on the way you live as a high moral standard person. Remember, all the religion, they produce something that we call painkiller, because moralism is not a way out, is not a solution of the death at all. Nah, saudara, kita memperhatikan di dalam kehidupan agama-agama sekarang. Saudara berpuasa, saudara melakukan hal-hal yang baik. Saya bertanya kepada saudara, apa yang terjadi pada saat saudara melakukan itu? Perasaan enak, betul tidak? Perasaan nyaman. You feel very comfort after doing a good thing for other people. You feel that you are a good moral person. You feel that you are pleased before the Lord. You feel that you do something great for the kingdom of God. The answer is no. You only feel. Seperti ada sebuah lagu mengatakan, feeling, nothing more than feeling, you know, trying to forget mine, mencoba untuk melupakan mine, feelings of love, hanya perasaan cinta, tapi sebetulnya tidak punya cinta, betul kan? Nah, agama di muka bumi ini adalah a feeling. Yang diobati adalah feeling. Dengan apa? Painkiller. Dan painkillernya itu adalah moral living. Nah, saudara-saudara, di dalam moralisme punya sistem, itu semuanya kategorinya adalah rated R. Kalau kita melihat film, kalau rated R, restriction, a lot of restriction. Ini hanya boleh orang yang berumur 17 tahun ke atas. Oleh karena adanya violation, oleh karena adanya blood, oleh karena adanya sexual improper, dan sebagainya dan sebagainya. Everything just restriction. Nah, di dalam sistem moral agama juga mengenakan rated R. Tidak boleh gini, tidak boleh begitu. Pada saat kau berpuasa tidak boleh makan daging, tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan hubungan seks, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi. Ada restriction di dalamnya. Tapi setelah berpuasa bulan Ramadan selesai, ya udah kembali lagi sejarahnya, ya loh, sudah kembali lagi saudara-saudara. Tetapi rated R di dalam moralisme itu selalu ada, saudara-saudara. Setiap agama itu punya banyak restriction. Supaya apa? Supaya mencapai satu good moral system in every religion. But sekali lagi ini hanya sampai satu painkiller. Kalau ada restriction, saudara pelihara. Misalkan saya umur 14, saya nonton bioskop, ada tulisannya rated R. Begitu saya nonton, I feel bad.
after seeing all the movie that rated R, I feel bad. Tetapi begitu saya mencapai umur 18, saya nonton movie rated R, I'm okay. I feel free. Tetapi apa yang saudara lihat tidak mengubah apapun. Whatever you see, change nothing in your life. Jadi inilah saudara-saudara. Jadi kalau kita berhadapan dengan agama, semuanya itu rated R. Sistem moralisme itu adalah seperti obat penahan sakit saja. Yang kedua, agama itu sebetulnya bukan hanya membuat satu painkiller, tetapi juga membuat satu pil yang disebut pil impian, a dream pill. All the religion are making a pill that we call a dreaming pill. Dreaming about what? Dreaming about heaven. Dreaming about a better life after we die. After we die. Dan kita melihat saudara-saudara, ketika kita melakukan syariat agama, kita mati. Tuhan tanya, atas dasar apa engkau boleh masuk ke dalam surga? Atas dasar apa? No, atas dasar apa yang sudah saya lakukan? And when you die, and then Jesus asks to you one question. What the reason I allow you to come into my heaven? And then you might answer that question. Well, because I'm a good moral person. And Jesus will explain to you. You are a good moral person. I believe that. I believe that. But you are a broken person. You are a sick person. You carry death. You have no life. Okay? Because you have no salvation. The problem still with you, the problem remain in you, and the death is the part of your life. Maut itu adalah bagian daripada hidupmu. Oleh sebab itu dikatakan di sini tidak ada satupun dosa yang bisa masuk ke dalam bagian kerajaan surga, saudara-saudara. Tidak ada satupun. Dan tidak ada solusi tentang hal itu, saudara-saudara. Oleh karena agama apapun yang saudara anut, itu adalah a dream pill to heaven. All the religion, like a dream pill, like a dream medication, going to heaven. But the answer from the Bible is different. Saudara mungkin bertanya teknologi, mungkin saudara bertanya soal politik, mungkin saudara bertanya soal kedokteran. Kedokteran sampai dengan hari ini, the technology from the medical approach never stop the death. Never stop the death. Never. Oleh sebab itu yang namanya perusahaan peti mati itu tidak pernah bangkrut, selalu ramai. Dan kenapa pekuburan itu penuh di mana-mana, saudara-saudara? Karena banyak orang mati. Banyak orang mati. Dan agama tidak bisa menghentikan itu. Sebab mengapa, saudara-saudara, ilmu kedokteran, teknologi, sosial, politik, semuanya itu tidak membawa kehidupan, tetapi membawa kematian. Semua bentuk kehidupan seperti itu adalah seperti membangun jembatan yang terbuat dari roti. Seolah-olah bagus, seolah-olah enak dimakan. Begitu saudara melewati jembatan itu untuk menuju kepada kehidupan yang lain, ternyata jembatan itu runtuh. Jalan itu runtuh. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, I am the way, I am the truth, I am the life. There is no other way.
There is no other life. There is no other righteousness without me. Kenapa Yesus berani mengatakan demikian? Why did Jesus able to say this statement? Number one. Tujuan daripada Yesaya pasal 25, saudara-saudara, kenapa kematian dan penderitaan Tuhan Yesus itu sudah diberitakan jutaan tahun sebelumnya? Alasannya pertama ialah maut harus dimusnahkan. Ayat 8 mengatakan, the reason is because Jesus will swallow up death. Good Friday itu adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus swallow up the death, menelan maut itu sendiri, saudara-saudara. Yang disebut menelan maut, swallow up the death, itu adalah mengambil maut, dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditaruh ke dalam mulutnya, kemudian ada di situ seterusnya. Dan Tuhan menelan maut itu di dalam diri. Tuhan menelan maut itu atas dirinya sendiri. Kemudian akibatnya ialah pemulihan. Sehingga kita tidak akan mengalami apa yang disebut maut lagi. Sebab apa? Sebab maut itu sudah diselesaikan di dalam diri Yesus. Maut itu diselesaikan di dalam diri Yesus. Di dalam kitab suci dikatakan, hai maut, di manakah sengat? Where is the sting of the dead? There is no the sting of the dead pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Why? Because Jesus swallowed up the sting of the dead. Amin. Apa yang membedakan saudara-saudara? Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dilepaskan daripada perbudakan dosa, yang sudah dilepaskan daripada sengatan maut, daripada orang yang tidak. What is the difference between the believer and unbeliever? The believer, of course, people that has been saved by the work of Christ on the cross. Kemudian apa bedanya? Bedanya demikian, saudara-saudara. Orang yang belum percaya tidak memiliki choice, tidak memiliki satu pilihan untuk tidak berdosa. Mereka tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan untuk tidak berdosa, saudara-saudara. Tetapi orang yang sudah dilahirkan baru, orang yang sudah diselamatkan, memiliki satu choice, memiliki satu kemampuan, memiliki satu freedom not to choose the sin. Seorang yang bernama Augustine mengatakan, non posse non peccare, tidak memiliki kemampuan untuk tidak berdosa. You have no ability to not sin. This is unbeliever. But the believer, after the work of Christ on the cross, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, satu benefit yang terbesar, satu karya yang terbesar, the greatest benefit of the work of Christ on the cross, to make you a new person, which is you have ability not to sin. Saudara-saudara, kamu memiliki satu ability, kamu memiliki satu kemampuan untuk tidak berdosa. Saudara bisa mengatakan no kepada dosa. Ketika saudara berada di dalam pencobaan, ada dua option kan? Jatuh dalam dosa dan tidak. Orang yang belum diselamatkan tidak bisa menolak dosa dalam bentuk apapun, dalam pikiran, dalam mata, dalam apa saja. Tetapi orang yang sudah dilahirkan baru, the person that has been renewed in their spirit, regenerated as a new person,
God planted in your soul the new ability to choose not to sin. Nah, kemampuan yang baru ini saudara-saudara, ketika saudara masuk di dalam pencobaan, saudara bisa memilih, aku memilih untuk berdosa atau tidak berdosa. Tuhan Yesus mengatakan ketika engkau melihat seorang perempuan cantik jelita, saudara tidak menjamah dia, saudara tidak hidup sama dia, tetapi kalau dalam pikiran saudara menginginkan dia, saudara sudah jatuh di dalam dosa. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika engkau tinggal di dalam aku, ketika engkau sudah mengalami benefit daripada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, engkau memiliki kemampuan, engkau memiliki new ability, engkau memiliki satu decision di dalam hidupmu. Aku tidak mau itu. Bisa nggak kita berbuat itu? Of course bisa. Of course bisa. Nah, itu yang membedakan saudara-saudara. Yang kedua ialah residu daripada maut itu harus disingkirkan. Tuhan Yesus mengatakan, I will sweep away all tears. Wipe away all tears. I will. Jadi di atas kayu salib itu tujuan daripada Tuhan. Aku akan menghapus segala air mata dari wajah orang-orang yang dikasihinya. Yang artinya apa, saudara-saudara? Engkau tidak dibiarkan dimakan habis oleh penderitaan di dalam hidup. Penderitaan yang paling hebat ini adalah ancaman kematian. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara berumur 60 tahun pada saat ini, jarak antara the future dengan the past itu, the distance is very long. But the future is getting shorter and shorter and shorter and shorter. Jadi pada saat kita ini hidup di dalam usia seperti ini, saudara-saudara, ancaman yang paling mengerikan, ancaman yang paling membuat kita takut adalah ancaman daripada kematian. Nah, ancaman kematian ini, saudara-saudara, membuat kita masuk di dalam penderitaan. Dan Tuhan mengatakan di atas kayu salib, di dalam ayat 20, di dalam ayat 8, and I will reverse of his people, he will take away all from the earth. Aku akan menghapus segala macam aib dalam hidupmu yang membuat engkau jatuh dalam penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan manusia yang diakibatkan oleh maut ini dari hari ke hari itu makin besar, saudara. Saudara perhatikan dengan baik. Berapa juta orang-orang di Amerika Serikat ini di dalam tempo hitungan detik, tik itu melakukan pembunuhan besar-besaran atas diri bayi-bayi. How many people, how many women in United States kill their baby melalui abortion? Banyak. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka takut. Takut apa? Aib. Takut apa? Oleh karena bayi itu merupakan beban dalam hidup mereka. Mereka takut menderita. Tetapi sebetulnya penderitaan itu makin lama makin keras, makin lama makin kuat. Kadang-kadang ketika saya dikatakan dokter, divonis, you have cancer. And then my mind is getting wild. Kansernya sampai di mana? Kalau selnya akar jahatnya sudah sampai di sini, potong di sini. Kalau sudah sampai di sini, potong di sini. Kalau sudah sampai di sini, potong di sini. Karena kenapa? Kansernya masuk ke dalam tulang dan saya tidak tahu sampai di mana. Sehingga menimbulkan satu ketakutan di dalam hidup saya. Dari hari ke hari itu saya depressed. I feel frustrated because the cell of the cancer can attack my eye.
And I have tears. I am the servant of God, but I know free from fears. Tetapi ketika saya memandang Tuhan, saya melihat betapa ajaibnya Tuhan. Saya melihat fotonya Ko Yongki ya di Facebook, ditulis dengan besar, I'm free now, I can go anywhere. Saya melihat yang membuat dia free adalah free from fear. Is that right? Free from fear. Saya melihat istri saya setiap hari menyanyi oleh karena dia free from fear. Kalau saudara-saudara setiap hari itu hidup karena ketakutan atas kematian, dari hari ke hari, setiap tahun saudara diulang tahunin, panjang umurnya, panjang umurnya. It's not panjang umur. Pendek umur, saudara. Pendek umurnya makin pendek. Itu membuat saudara-saudara merasa. 2 minggu yang lalu saya sama Tiffany kalau tidak salah ya pergi ke satu tempat, ada seorang ibu-ibu ulang tahun. Dia ngomong sama saya ini sudah mengambil keputusan tidak diulang tahunin. There is a mother celebrated her birthday. But personally, he told me that, well, I decided not to celebrate my birthday anymore. Saya tanya, why? Why? Is there any specific reason? Well, birthday remind me that my life is getting close to the death. My life is getting close to the death. The more you celebrate my birthday, the more you remind me that my life is getting ended up with the death. I don't like that. But today I have a special birthday celebration, she told us. What is that? Because my birthday personally connected to the everlasting life. Jesus. Jesus Christ on the cross. I will swallow up the death because the death no longer belongs to you. The death is not a part of your life. The death is not go in your soul. The death is belong to me. I put the death in my stomach. I swallowed it up. And you have no part in the death. Now you free, right? If you free. And Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku, and aku tinggal di dalam engkau. Di dalam Roma pasal 6 dikatakan, if you baptize in me, if you baptize in my suffering, if you baptize in my death, the death is not belong to you anymore. The death is not your benefit. Because the death is mine. I will swallow it up myself. And you will not swallow the death with me. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan, it is finished. It is finished. All the suffering finished in me. All the tear finished in me. All the consequences of the death finished in me, and the consequences of the grave forever finished in me. When you pass away, you go with me. No tears anymore. No tears. Because when you pass away, your soul will follow where I am going. It is not talking about the morality. It is not talking about the religion. It is not talking about what the world believes. It is not talking about the will of you or the will of you. It is talking about who I am as your Savior. As your Savior. It is finished. It is finished, my beloved friends. I do it for you.
I swallowed it up to death, and I will wipe away your tears. I took the suffering. Saya mengambil penderitaan. Mengambil penderitaan. Seperti orang yang disalib itu. Tuhan, ingatlah aku pada saat Engkau datang di dalam kemuliaan-Mu. Remember of me, O Lord, when you come with your kingdom. Dia mengatakan, I am sinners. I know, as a sinner, after passing away, I'm leaving this world. I know exactly where will I go. I know I will go there. A place that I do not want to go there, but it is not my choice. It is not my right, it is not my will to choose. Because heaven not belong to me, and the hell is not belong to me. Everything is in the universe. I'm not a part of that thing, because you created me. You are my creator. I am just a human. When I'm passing away, when I must leave this world, but now Jesus, remember of me in your kingdom. Mengapa janji Tuhan? Today, you will be with me in Firdaus, in Eden, in eternal life. Yang artinya ialah, saudara-saudara, I will take your suffering. I will take your punishment. I will take that you're supposed to take. I will do it for you. Dan janji Tuhan yang luar biasa, dengarlah baik-baik. I will swallow it up. Aku akan melahap itu semua. Nah, siapakah yang bisa melahap maut, saudara? Kenapa Tuhan Yesus harus dikubur 3 hari, 3 malam di dalam perut bumi? Pada saat dia ada di dalam perut bumi, dia melahap maut itu. Dipatahkannya the sting, sengat daripada maut itu. Dan yang terjadi sekarang sengat daripada maut itu tidak bisa menyeret aku lagi. Amin. Saudara, ini bukan omong kosong. It is not a fiction of story. It is true. Why? Because the Lord says so. Religion is not the answer, my friend. Medication is not the answer, my friend. Anything a good life that guaranteed by religion is not the answer at all. Only one answer. Look up Jesus. And verse 9, it will be said on that day, behold, look up. This is our God. Dan Tuhan mengatakan, a lot of religion worship other God. A lot of religion believe a lot of God. Islam has one God. Buddhism believe gods. Hinduism believe God. And all believe, worship at least one God. But here, the word of the Lord himself said, behold, lihatlah, this is our God. Dan Tuhan Yesus dimuliakan di atas tempat yang maha tinggi, saudara-saudara. Bahkan Bapa sendiri mengatakan, you are my God. You are my God. Yang artinya ialah Jesus Christ is the center of everything. Jesus Christ is the center of salvation. Salvation is finished, is final on the cross. Amen. On the cross. When you die,
Without Christ, your destiny is final. And no one can save you. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saudara. Everything is fine. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan, Tetelestai, it is finished. I will do it by myself. Aku akan melakukan sendiri. Oleh sebab itu malam hari ini saudara yang terakhir, pada saat kita memandang Tuhan Yesus di atas kaisar, apa yang saudara lihat? Yang saudara lihat adalah satu pribadi yang menjadi pusat kasih dari segala sesuatu. Di surga dan di bumi. Di seluruh alam semesta, apapun yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Bapa sendiri, God the Father said, Behold, this is our God. The God the Father asking to all universe, to all humankind, Behold, look up one person. Do not stay away from one person. Do not maze your eyes upon other God. Now you look up, the center of everything, the center of universe, Jesus Christ. The center in heaven is Jesus Christ. The center of everything that you can see or you cannot see is Jesus Christ. Whenever you see the Christ, you see the cross. Dia mengatakan di ayat kasih, hari ini saudara-saudara, behold, this is our God. We have waited for Him. Aku sudah menunggu, kita sudah menunggunya sekian lama. Nah, apa dosa terbesar daripada orang Yahudi? Dia menunggu Mesias, sehingga menciptakan Mesias baru di muka bumi ini. Padahal Mesias sudah datang. Karena Alkitab mengatakan, Behold, He is our God. Behold, He is the Messiah. And let us be glad and rejoice in His salvation. Keselamatan yang ada di dalam Tuhan di atas kayu salib. Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan. Father, today I give my spirit up to you. Dan sudah selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan daripada kematian dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberitakan oleh firman Allah milenium yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Yang berarti bahwa masalah terpenting dalam dunia ini, yaitu masalah maut, tidak bisa diselesaikan kecuali di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman malam hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua. Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, saat ini kita berhadapan dengan meja Tuhan yang kudus. Firman Tuhan itu mengatakan, janganlah ada seorang pun yang berdosa terhadap meja Tuhan. Barang siapa yang dengan tidak layak menerima roti dan cawan Tuhan akan mendatangkan murka dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu yang disebut layak ialah kita perlu mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Today we come to the holy table of the Lord. And the scripture said, do not be sinful because of the table of the Lord. Whoever receives the table of the Lord, the bread and the wine, in improper way,
let us sin before the Lord. And the consequences of the sin is very serious. Today we need to confess our sin. We need to know that we are not worthy before the Lord. If we confess our sin, He is faithful and forgive our sin and give us a new life. Let us pray. Dear Father in heaven, we come to you. We know, O Lord, that we come before your holy table, before the Holy Communion, as a symbol of our union with your beloved Son, Jesus Christ. We participate in the suffering and the death of our Lord Jesus Christ. Therefore, Lord, before we worship, or before we receive the bread and the wine, confess our sin. Sin that against you, sin that corrupted our mind, our soul, sin that make us stay away from you, and the sin that against your holiness and righteousness. This evening, O Lord, forgive our sin and make us worthy to receive your sacrifice with the symbol of your body and your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan terakhir. Pada waktu itu dia mengangkat roti dan mengucapkan berkat. Dan memecah-mecahkannya. Dan dia mengatakan, inilah dipecahkan bagimu di malam dan malam. Dan dengan cara yang sama pada waktu itu Tuhan Yesus juga mengangkat cawan. Dia mengatakan cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Dan aku tidak akan memakan anggur lagi. Dan ini adalah anggur yang terakhir. Dan ini adalah darahku yang dicurahkan bagimu, yang menjadi meterai bagi perjanjian baru, yang memeteraikan hidupmu selama-lamanya. Terimalah, inilah darahku untuk menyucikan hati. This is the table of Jesus Christ. He invites you to participate in His suffering and His death. He took the bread and He broke it, and He said, "This is my body. Receive and eat to remembrance." And at the same time, He took the cup and He said to His disciples, "This is my blood, the blood of new covenant that poured for you. Easy to remember." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjanjian, untuk tubuh dan darah-Mu yang diberikan kepada kami. Kami hendak menerimanya untuk mengulang akan Tuhan. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Leave your heart upon the Lord. Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada hari ini juga Engkau bersama-sama aku di Firdaus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. It is finished. Dan aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan. Itulah beberapa perkataan dari Tuhan Yesus. Pada malam hari ini dia mengatakan, tubuhku sudah dipecahkan bagimu karena dosa, karena maut. Nah, sekarang terimalah tubuhku ini, makanlah untuk mengingat akan aku. Receive and eat in the name of Jesus Christ. Angkatlah cawan di tangan kanan. This the cup with your right hand. And lay out your heart upon the Lord. Dan angkatlah hatimu kembali kepada Tuhan. Dan ingatlah, kegelapan meliputi daerah itu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dan orang-orang bangkit yang telah mati itu bangkit dari kematian. Mereka berbondong-bondong menuju ke kota suci. Dan tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Pada saat itulah orang-orang melihat dia. Dia betul adalah anak Allah. Dan darahnya itu dicurahkan. Dan bilur-bilurnya itu membuat kita sembuh. Angkatlah cawan itu dengan tangan kananmu, dan Tuhan mengatakan sekali lagi, aku tidak akan meminum anggur ini bersama-sama dengan engkau. Tetapi inilah adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. It is the cup of the covenant have been sealed with my blood. Receive it and drinks in remembrance of me. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kemuliaan. Sudah menerima roti dan cawan sebagai lambang daripada tubuh yang dipecahkan bagi kami, sebagai lambang daripada darah yang dicurahkan bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih untuk korban Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami disebut sebagai milik Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dan ambillah saat yang benar. On a hill far away, dan Bapak Pendeta akan tutup kita di dalam doa berkat.
anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di atas Golgota untuk menyucikan seluruh dosa dunia dan memberikan pembaharuan kepada seluruh orang-orang yang percaya kepadanya dan membuka satu jalan baru, membuka satu kebenaran baru, dan membuka satu hidup baru, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus sendiri, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, saat ini kita bersatu hati mendoakan untuk T yang dalam keadaan sakit, saudara-saudara yang dirawat di rumah sakit. We are going to unify our heart, our mind to pray for a special prayer for Uncle Tay, Uncle Timothy, has been hospitalized for how many days? For 2 days, right? Yeah, we deliver our prayer for him. Let us pray. Dear Father, you know the one of our dearest brother, Uncle Timothy Day, that is hospitalized because of serious diseases. We do not know what's going on really to him, but you know. Because you are his creator, you put your image and likeness in his life. You die for him also, Father. And also, O Lord, you gave him a special life that has been breathing in you. Now, he is in a state of weaknesses, O Lord, and we pray for him. That's it. And your strength will strengthen him. And your power make him able to walk again. And your love will warm his heart and his hope, O Lord. Because in you, nothing impossible. You are his way, and you are the only hope for him, O Lord. Our mind, our heart with him, O Lord. We share our tears, our sympathy, our empathy too for him. And we pray that you will be with him all the time. Make him able to see that you are belong to him. And dear Father, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Have a good night. Makanannya disediakan sama Cik Foni. Dan welcome, long time no see, Steve and Sri, welcome back. So, yeah, on Sunday we will have a Easter celebration, Paskah. Kita mengundang semua untuk boleh hadir beribadah bersama jam 12 siang.
we will have our Easter celebration on this Sunday at 12. So let's worship together. Makanannya silakan.